Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqi ta'ala wa rida nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina wa ardina warda 'anna. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu ingat Allah atas nikmat yang dilimpahkannya di pagi hari ini. Kita masih sehat, kita masih aktif, iman kita masih berfungsi. Dalam Quran disebut dalam surat Taubah, orang itu kalau imannya berfungsi, hatinya akan dekat ke masjid. Kalau imannya berfungsi, hatinya akan terpaut di masjid. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah iman kita ya. Kita bukan hanya meminta dijaga fisik, kita ingin dijaga iman kita sampai ke akhir ayat. Jadi ayat ini sebenarnya patut direnungkan, patut dibaca, disemak oleh para pencinta masjid. Ayat 18 surah At-Taubah halaman 189. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin mengimarahkan, memakmurkan, mensemarakkan rumah Allah itulah yang beriman. Jadi Allah membantu kita untuk merealisasikan iman itu. Iman itu bukan sekedar dalam hati keyakinan kita, bukan sekedar tutur kata di mulut kita, aku beriman kepada Allah. Iman itu perlu pada bukti, perlu direalisasikan, dibuktikan. Pembuktian iman ini hanyalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat dan salam untuk junjungan kita, nabi kita, kekasih kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seperti biasa pagi Jumat kita mengambil mutiara dari surah Sajadah yang dibaca dalam sholat. Surah Sajadah ini ayatnya 30, surah Al-Insan ayatnya 31. Jadi kedua-duanya 61 ayat ya. Jadi kita ambil satu saja. Ayat 11 surah Sajadah ini tentang saat kematian. Allah memperingatkan kita di sini agar kita siap untuk mati. Orang yang siap untuk mati dan bersiap-siap, mati tidak susah baginya. Yang susah tuh kalau orang hidupnya lengah dan lalai, tidak ingat nak mati, tidak ingat ke masjid, susah. Dalam hadis dijamin orang yang ringan langkahnya ke masjid, ada jaminan dalam hadis, asya bi khair wa mata bi khair. Itu dalam hadis ya. Orang itu hidup matinya akan baik belaka. Baik semuanya. Matinya hidupnya baik, matinya baik. Karena dia selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 11 surah Sajadah mengatakan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Ayatnya sebaris, lebih sedikit saja. Pendek ayatnya ya. Qul, kalau asal maknanya katakanlah. Artinya apa? Sampaikanlah, kasih tahulah supaya orang itu faham. Yatawaffakum. Yatawaffa, kata-kata dalam bahasa kita wafat diambil dari sini. Tawaffa, yatawaffa. Kamu akan mati. Ruh kamu akan dicabut. Malakul maut. Malak itu malaikat. Malak itu satu ya, tunggal. Malaikat itu jamak. Kita pakai jamaknya.
kamu tiba saatnya akan dicabut rohmu oleh malaikat maut. Dalam ayat ini malakul maut. Maut juga ya. Maut dalam bahasa kita memang diambil dari bahasa Arab. Malaikat diambil daripada bahasa Arab. Qul, sampaikanlah kepada orang tu supaya orang tu faham. Ini perintah menyampaikan, perintah wajib dilakukan supaya orang tu tahu. Qul, sampaikanlah. Ya tawaffakum, tiba saatnya kamu akan wafat, kamu akan mati, kamu akan meninggal dunia. Malakul maut, yang mengambil alihnya malaikat maut. Allazi wukila bikum, yang diwakilkan Allah. Malaikat maut itu petugas yang diwakilkan Allah untuk mencabut nyawa. Malaikat ini banyak kategorinya ya, banyak bahagiannya. Malaikat yang menggerakkan orang sembahyang subuh ada pula. Malaikat yang menggerakkan orang itu datang ke masjid di pagi hari, lain lagi malaikatnya. Malaikat yang menggerakkan orang itu berbuat taat. Sebelum orang itu meninggal, malaikat akan kerja juga. Itu disebut dalam surah lain. Disebut dalam surah lain, bapak itu kalau selalu dijaga oleh malaikat, pas mau meninggal, belum datang Israel, belum datang malaikat maut, datang malaikat petugas Allah yang menggerakkan bapak datang ke masjid, yang menggerakkan bapak tahajud. Dalam surah Fussilat dan dalam surah Fajar. Nah, nanti kalau bisa kita lihat ke sana ya. Yang jelasnya di sini, allazi wukila bikum. Malaikat itu tugas Allah. Wukil itu wakil, yang diwakilkan Allah. Wakil Allah yang mengasihi kita hidup, Allah. Yang menentukan saat kematian kita, Allah. Sakit senangnya kita, susah senangnya kita, Allah yang menentukan. Kalau kita dekat kepada Allah, kita akan senang. Kata ulama ahli hikmah, man wajadallah famadza faqad, wa man faqadallah famadza wajad. Orang itu kalau ada Allah di hatinya, tidak ada yang tak ada baginya. Semuanya ada. Kalau tak ada Allah di hati, walaupun dia kaya raya, tapi perasaannya tidak pernah puas, tidak pernah senang. Subhanallah. Man wajadallah famaza faqad. Siapa yang sudah mendapat Allah, tidak ada yang tak ada sama dia. Saya ingat waktu di Brunei Darussalam dulu ya, ada jemaah ingin ketemu, tapi bukan orang Brunei, orang luar tinggal di sana. Oh Ustaz, dia telepon ya, saya mau ketemu Ustaz, mau curhat. Oke silakan. Di mana Ustaz? Di masjid fulan. Nah, sebutlah nama masjidnya. Masjid yang terletak di jantung kota Bandar Sebergawan, masjid yang merupakan landmark, masjid yang teragung di sana. Kalau di Jakarta Masjid Istiqlal ya. Jumpa di masjid nanti Pak ya, encik ya. Iya. Ditunggulah dia, saya sudah salat asar, janjinya sudah salat asar. Tidak ada dia. Tidak datang. Tunggu-tunggu tidak datang. Lalu saya pulang ke rumah. Muncul dia di rumah. Muncul dia di rumah. Encik, tadi janji macam mana encik? Janji jumpa di masjid. Allah Ustaz, tidak nampak jalan ke masjid tu Ustaz. Bukan tak boleh datang ke rumah encik. Saya happy encik datang ke rumah saya. Tamu datang ke rumah membawa rahmat, membawa berkat. Tapi kalau orang tu suka di rumah makhluk, di rumah manusia, tidak suka di rumah Allah, orang tu bermasalah besar encik. Tadi ayat dalam surah Taubah tadi kan, Allah Ustaz, belum nampak jalan ke masjid itu. Dia terus terang dia, belum nampak jalan ke masjid Ustaz. Bangunannya gede, tinggi, megah. Lalu di depannya mau pergi ke supermarket, pergi mall, pergi bank, pergi kantor, pergi bank ya.
tapi tidak singgah, tidak mampir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena apa? Belum ada Allah di hatinya. Kalau ada Allah di hati, tidak mungkin ya, tidak mungkin jauh dari rumah Allah. Jadi begitulah, orang yang dekat hatinya ke rumah Allah tadi dah disebut dalam hadis, dijamin hidup matinya akan dijaga Allah. Subhanallah. Ada kawan dari Thailand pula ya, orang Thailand yang lama bersahabat di Arab waktu kuliah, lama pula bersahabat di Brunei waktu kerja, pernah serumah dengan dia. Habis tempoh kontrak maksudnya ya, pulang dia ke Thailand. Tiba saat ruhnya mau dicabut, ruhnya dicabut di masjid sesudah salat subuh menunggu duha. Subhanallah. Menunggu duha disebut dicabut ruhnya. Jadi datanglah message sama saya. Kawan juga yang mengirim, Ustaz katanya sahabat kita sudah duluan ya. Macam mana dia meninggal? Meninggal di masjid Ustaz sesudah subuh menunggu salat duha. Lalu saya pulang ke rumah, saya tulis komentar tentang kepergian saudara ini. Ada dalam 10 halaman ya. Bapak bisa membacanya di majalah elektronik Manhajuna namanya. Banyak di sana tulisannya. Kematian orang yang pencinta masjid yang diurus Allah dengan baik. Subhanallah. Tidak masuk rumah sakit, tidak masuk puskesmas, Allah mengurus kematiannya. Itu satu contoh ya. Tsumma ila rabbikum turja'un, penghujung ayat. Kemudian kalau kamu sudah dicabut ruhmu, turja'un, akan dikembalikan kepada Allah. Ila rabbikum. Rabb ini mesti dipaham baik-baik. Rabb itu bukan maksudnya Tuhan. Kalau kita katakan Rabb itu Tuhan, kurang sempurna. Mungkin 10% saja betul. Baru 10%. Rabb itu artinya murabbi, yang mengatur kesehatan kita, yang menggerakkan kita datang ke rumahnya. Rabb, murabbi. Murabbi sudah masuk dalam kosakata bahasa kita. Murabbi itu kita dijaganya, dikasihnya kita nyawa, dikasihnya kesehatan, dikasihnya tenaga, dikasihnya fasilitas untuk hidup, dikasihnya rumah. Rumah Allah berapa langkah saja dari rumah kita. Dikasihnya azan, dikasihnya Quran, dikasihnya ilmu, dikasihnya ulama, dikasihnya sarana untuk menjaga kesehatan, dikasihnya rumah sakit, puskesmas, klinik, farmasi, untuk menjaga fisik, dikasihnya kita untuk menjaga mental kita, hati kita, kalbu kita, dikasihnya Quran, dikasihnya masjid. Tapi untuk menjaga rohani tidak maksimal usahanya. Menjaga fisik maksimal, sakit anaknya dibawanya cepat-cepat ke rumah sakit. Dia sakit, istri sakit, cepat-cepat mengadu ke dokter dan lain-lain. Tapi tidak tahu dia gejala-gejala penyakit rohani. Berarti orang tuh mementingkan fisik saja. Padahal fisik akan hancur. Body akan hancur dalam kubur. Rohani tidak berakhir. Rohani, kalau orang itu meninggal, rohaninya menempuh babak baru, alam baru. Kalau dia mengurus rohaninya waktu hidup, matinya senang, kuburnya taman jannah. Subhanallah. Raudhah min riyadil jannah. Subhanallah. Sudah pernah diceritakan di sini orang yang mengurus rohaninya waktu hidup, meninggal dia. Yang bercerita di sini tukang gali kubur. Ada tulisannya juga, majalah Manhajuna ada. Dia kerja penggali kubur bapak ini. Itu kerjanya. Itulah sawah ladangnya. Tiba satu hari datang seorang
Datang jenazah seseorang. Rupanya anak muda yang meninggal nih. Dia tidak tahu mula-mulanya. Pas mau dimasukkan ke kubur, subhanallah, kuburnya seluas mata memandang. Allah bukakan baginya alam gaib. Nampak kubur itu seluas mata memandang, indah, wangi, terang, dan ada di sana malaikat yang mengambil alih mayat tadi, jenazah tadi. Bapak ini tukang gali kubur, kan tidak ada pengalaman, first time, pertama kali mengalami, rebah dia. Saking kagumnya melihat keadaan itu, realitas itu, rebah pingsan dia. Ahli keluarga si mayat heran, Pak, kok Bapak rebah? Kamu nak nampak apa yang nampak sama saya itu, katanya. Anak ini aneh ini, anak pilihan Allah. Kuburnya menjadi taman surga Allah. Selesai satu cerita. Sekian bulan kemudian datang lagi satu jenazah. Dia tidak tahu siapa. Yang pertama siapa, yang kedua. Tiba-tiba jumpa dengan ibunya. Nah, jenazah yang kedua ini sama juga ceritanya dengan jenazah pertama. Kuburnya menjadi taman jannah, taman surga yang indah. Tapi kali kedua si penggali kubur tidak pingsan karena sudah ada pengalaman kali pertama. Sesudah kuburnya ditutup, penggali kubur kenalan dengan ibu si mati. Ibu ceritalah, ini anak saya, sekian bulan yang lalu juga anak saya meninggal. Itu anak ibu juga? Iya. Kenapa rupanya? Wah, aneh anak ibu ini. Kedua-duanya pemuda pilihan Allah. Apa kerja anak ibu ini? Apa kerja anak ibu ini? Apa rahasianya? Oh, anak yang pertama itu meninggal waktu mondok. Waktu belajar di pondok. Dalam hadis memang disebut ya, siapa yang rajin belajar, mulus jalan ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin belajar, mudah jalan ke jannah. Bapak tuh kalau mau duduk dalam mencari ilmu, insya Allah mulus jalan ke jannah nanti. Anak pertama meninggal waktu belajar. Iya bu. Yang kedua, oh itu abangnya. Dia meninggal bukan waktu belajar, tapi dialah yang mencari nafkah, mencari belanja untuk adiknya sekolah di pondok. Dia sponsor adiknya. Apa kerja abangnya ini? Tukang, amar tukang. Dia tukang katanya. Dari hasil jerih payah dialah adiknya bisa sekolah. Jadi bapak yang menyekolahkan anak di pondok itu ahlul jannah. Tapi jaga saja. Di rumah mesti dijaga sifat-sifat ahlul jannah. Jangan tidur waktu azan. Jangan tak datang kalau Allah memanggil ke rumahnya. Anak itu karena dijaga, karena dididik. Jadi si penggali kubur tadi apa ceritanya? Wah, saya pun mau jadi ahli jannah ini. Tinggalkannya kubur, pergi cari guru, cari syekh, belajar betul-betul. Sampai dekat syekh itu kagum. Pak, bapak ini selama ini di mana? Baru sekarang mau belajar. Oh, selama ini saya dikubur. Lama hidup saya dikubur, penggali kubur. Tak ingat nak masuk kubur. Hari-hari membaringkan jenazah di liang lahat. Tapi tidak ingat satu hari saya akan terbaring di liang lahat. Sehinggalah saya terjumpa dua kisah yang unik. Sekarang saya mau belajar. Belajar. Jadi orang alim, jadi syekh terkenal. Umur sudah hampir 50. Jadi syekh terkenal. Namanya Syekh Abdul Hamid Al-Haffar. Haffar itu marganya, sukunya, penggali kubur artinya. Anak-anaknya, anak cucunya ulama-ulama. Subhanallah. Nah, dia belajar sudah hampir terlambat, tapi tidak ada istilah terlambat dengan Allah ya. Dengan Allah tidak ada istilah terlambat. Ingin baik,
Tidak ada istilah terlambat. Nah, walaupun saat-saat akhir ya. Jadi yang jelasnya, "Tsumma ila rabbikum turja'un." Kalau ruh sudah dicabut, kamu akan kembali kepada Allah. Berusahalah nanti. Berusahalah dengan Allah. Allah ngasih kamu hidup, memanggil datang ke rumahnya, didengar, disahut, didatangi, dipenuhi. Alhamdulillah. Mudah ceritanya nanti. Tapi kalau panggilan Allah tidak dipeduli, susah ceritanya. Na'udzubillah. Jadi ayat ini memperingatkan kita tentang saat kematian ya. Ayat 11, pendek saja ayatnya. Qul yatawaffakum, katakanlah kepada manusia itu, kamu akan mati satu saat. Malakul maut, yang mencabut ruhmu, malaikat maut. Kita tahu semuanya. Alladzi wukila bikum, sudah ditugaskan Allah. Jadi dalam tafsir di sini, ada tafsir sini. Tafsir Ibnu Katsir namanya. Tafsir ini 7 jilid nih. Di sini diterangkan waktu menguraikan ayat 11 surah Sajadah ini, pernah katanya Rasulullah terlihat malaikat maut di samping sahabatnya di Madinah. Jadi Rasulullah macam kasihan tengok. Orang tidak tahu. Rasulullah terlihat, ternampak. Jadi Rasulullah macam bilangnya, kalau boleh jangan dikasari sahabat saya itu, katanya. Tolong jangan dikasari ya. Orang yang nak mati ini dia belum tahu lagi. Hanya yang tahu Nabi saja. Tolong jangan dikasari teman saya ini. Ini orang baik ini, kata Rasulullah. Alak nadeng gandoon ing nabinta. Ya, kata malaikat maut, saya tahu kalau orang baik itu saya akan proses dengan baik. Itu ayat ada dalam surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, juz 30. Sesudah amma yatasaalun tuh suratun Naba, sesudahnya surah An-Nazi'at. Itu cerita orang yang kalau dia orang jahat akan dicabut dengan kasar. Kalau orang yang baik akan dicabut dengan lemah lembut, seperti menarik rambut dalam tepung. Menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselera. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut roh orang yang jahat dengan kasar dan bengis. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut roh orang yang baik dengan lemah lembut. Jadi Rasulullah minta kepada malaikat maut supaya sahabatnya ini dilayani dengan baik. Kata malaikat itu apa? Apa kata malaikat? Saya mencabut ruh ini bukan sesuka hati saya, cabut-cabut gitu saja. Orang itu ada rekodnya, ada catatannya, ada bukunya. Setiap kita ada buku dipegang oleh malaikat maut. Saya mencabut ruhnya mengikut rekodnya, mengikut keterangannya. Di setiap rumah orang beriman itu katanya ada petugas malaikat maut mencatat rekod hari-hari. Dalam tafsir ini ya, ada petugas malaikat maut mencatat rekod. Katanya ulasan ulama, rekor itu, catatan itu diambil 5 waktu. Waktu sholat. Bapak tuh sholatnya di mana? Jam berapa? Oh, sholatnya di Masjid An-Nur. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya Allah. Berdasarkan itulah ruhnya dicabut. Ada di sini ya, ada sini keterangannya. Jadi kedatangan ke masjid ini memperindah, mempersenang, memperbaiki saat kematian. Membangun alam kubur. Kita ingat cerita kemarin, cerita khalifah jumpa dengan ulama. Khalifah jumpa dengan ulama kemarin. Khalifah dinasti Bani Umayyah, Sulaiman bin Abdul Malik berjumpa dengan ulama di Madinah, curhat kepada ulama. Di antara lain pertanyaannya apa? Saya takutlah nak mati ini. Kebanyakan orang ini rata-rata takut nak mati, tak siap nak mati. Kenapa? Kenapa kita tak siap nak mati? Kata khalifah kepada ulama. Karena kamu membangun keduniaan, meruntuhkan kubur, meruntuhkan akhirat. Tentu kamu takut nak mati, beralih dari negeri yang kamu bangun. Rumahnya dibangunnya dengan baik, kediamannya Masya Allah, infrastrukturnya, landscape-nya, necis, semua baik. Kubur tidak dibangun, ke masjid tidak pergi,
kata Abu Hazim tadi, kalau kubur tidak dibangun, alam akhirat terbiar. Tentulah orang itu takut beralih dari negeri yang sudah dia bangun ke tempat yang belum dipersiapkannya lagi. Akhirnya khalifah tadi nangis dia. Sama juga dengan ini ceritanya. Jadi dalam tafsir ini ketika menguraikan ayat 11 surah Sajadah katanya malaikat maut itu ada petugasnya. Nah, kalau bosnya Israel itu mencabut roh, melihat rekod, melihat catatan. Apa statusnya bapak ini? Banyak kasus ke orang ini. Na'udzubillah. Kalau orangnya catatannya baik, rekornya baik, katanya dicabut dengan lemah lembut. Sesuai dengan ayat surah Naziat tadi, wan nasyitati nashta. Demi malaikat mencabut orang yang baik dengan lemah lembut. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.